Ah, Dua yang volumenya ada. Itu pakai komputernya tipe apa gitu? kenapa? Komputernya pakai tipe apa? Maksudnya tipe apa? Bener. Speknya kayak gimana? Barangkali itu pengen beli gitu komputer tuh. Cuma ada Oh, HP. ini mah komputer di rumah ngerakit sendiri. Oh, budgetnya sekitar berapa? 4 jutaan. 4 jutaan. Bentar. 4 jutaan itu apa teh? Bisa main apa? 4 jutaan udah bisa main-main game-game sekarang. Cuman ya nggak bisa dipentokin juga, minimal medium loh. Oh, rakyat jelata. Lumayan lah 4 juta untuk sekarang. Bentar. Ini udah direkam atau belum sih? Udah. Oh, udah. Pembukaan. Lu yang pembukaan. Lu yang ngasih pertanyaan, gue yang ngejawab. Bisa juga sebaliknya. Ini mah kan ngobrol-ngobrol doang ya. Iya. Gue mau ngasih pertanyaan apa ya? Personal dulu lah, personalitas lu. Personalitas. Lu duluan dah. Oh, gue itu ya itu. Gue itu YouTuber yang score base-nya sekitar 50-an. Gimana, masih 50-an? Ya, 50 lebih. Itu juga nih apa deh? Itu ahlinya nge-reaction. Reaction anime crack. Biasa itu dulu pas waktu SMA. Jadi dulu ceritanya pernah ini ya, apa namanya? Pernah aktif. Pernah ngajuin diri audisi sebagai VTuber gitu ya? Oh, bukan dulu sih. Yang tahu nggak kan itu audisi yang kemarin-kemarin nih, akhir-akhir bulan nih. Pernah ngajuin, iya. Cuman gimana ya? Kan tahu sendiri serangka yang kepilihnya siapa aja tuh. Masa si Mona, si bukan Tupai, Risu, sama itu si Yofi. Ya. Agak baikmu juga sih. Niji Sanji masih mending, itu ada lelaki. Siapa ya? Niji Sanji. Oh iya, Niji Sanji ini dia lebih dulu masuk ke Indonesia ketimbang Hololive lah ya. Katanya apa? Niji Sanji ini itu lebih duluan masuk Indonesia ketimbang Hololive. Oh iya sih. Soalnya Kayak Hana Machia kan udah lama tuh di Indonesia dia. Maksudnya dia udah mulai debut VTubernya itu di Indonesia udah lama gitu, lebih duluan, lebih senpainya dari yang Hololive. Sekarang ini yang 3 YouTuber ini ya, dari Hololive. Gitu ya. Tapi apa deh? Kalau soal VTuber ya gimana ya? Lo biasanya dukung yang mana VTuber tuh? Yang dari perusahaan atau langsung itu build up from zero? Maksudku. Untuk itu sih gue ngedukung semuanya sih, nge-support semuanya. Selagi itu baik, pastinya gue support. Mau itu dikelola dari perusahaannya, mau dari dia sendiri step 0 to 1 gitu.
ya selagi itu bagus untuk kedepannya tetap gue support. Tapi gue lebih salut orang yang dari step 0 to 1 itu lebih bagus dia. Serasa kayak dia itu lebih bebas untuk mengekspresikan sebagai dia itu VTuber gitu. Kalau jangan sebut perusahaan lah ya. Kalau yang dikelola dengan perusahaan atau manajer gitu kan pastinya ada beberapa rules yang nggak bisa mereka langgar gitu kan. Pastinya juga ketat. Cuma mereka bisa sih untuk mengekspresikan kalau mereka tuh VTuber, mereka bebas ini. Cuman mereka ya ada beberapa yang nggak boleh kelewatan gitu. Kayak gitu. Contohnya misalnya Maya Putri. Maya Putri kan pokoknya VTuber nih rules number 1 tuh harus nurutin kata-kata viewernya ya kan? Tapi bukan yang aneh-aneh gitu. Yang selagi enak buat Jelas lah. VTubernya dan enak buat viewernya ya lanjut gitu. Soal VTuber. Kalau VTuber gue lebih itu prefer ke kayak Evelyn yang rambut biru itu nih. Yap, yang itu yang grafiknya itu kayak apa ya? Kayak game handphone. Tapi bagus sih. Banyak kok apa namanya? Yang simpel gitu grafiknya. Iya, kayak Andi siapa? YouTubernya itu dia sekarang udah 80k subscriber juga sendiri kan, berdirinya dia. Seriusan dia bilang itunya sendiri? Nggak tahu. Soalnya untuk dia sendiri aku kurang tahu juga dia ngikutin agensi gimana. Saya mah kalau VTuber merhatiin si Indonesia mah itu ya cuman sebatas Maya Putri nih yang populer nih, bukan yang lagi ngetren populer. Kalau lebih merhatiin sih sebenarnya yang Jepang itu, yang Jepang kayak Nekomiya Hinata, kayak Kizunai, kayak Kagura nih yang YouTube VTuber paling pertama ya Kagura ya kayak Kagura. Yang aku tahu dulu tuh ya aku nggak terlalu merhatiin VTuber lah ya, tapi yang emang interest itu Kizuna. Wah jelas. Ternyata emang dari juga. Ya bahkan ya dari VTuber kebanyakan itu menurutku AI yang lebih hidup itu Kizuna AI. Ya nggak? Jelas lah. Lebih rasa kayak ya bener-bener hidup aja gitu. Yang paling ini ya kayak yang mukia kayak gitu nih. Iya. Kita ngomong apa lagi ya? Banyak sih. Kayak yang menarik kita nih. Kalau kan masih hidup kan? Kenapa? Oh, kira itu udah mati. Discord. Oh ya, sekarang kita ganti topik ya. Gak apa-apa? Nggak apa-apa. Ntar kan tinggal lu edit aja nih. Oh ya. Oh, tahu nggak apa teh Discord Got Talent? Discord Got Talent. Tahu. Teh itu udah lihat kan apa teh video yang paling pertamanya? Belum sih. Yang pertama itu yang paling parah loh. Kenapa? Suara mendesak. Iya. Iya, aku nggak tahu kalau itu video pertamanya, cuman pernah leak di Facebook. Ya, Neko Turnal, cuma Iya. parah.
Sebenarnya itu udah parah banget sih. Kalau mau tahu mah Ya, kayak itu self sold, jual sendiri, jual diri sendiri kira. bisa dibilang kayak gitu sih, cuman ya gimana ya? Demi menarik viewer menurutku. Kalau mereka tuh menarik viewer dengan cara tidak etika. Bener. Milih juga sampai ikutan. Mereka masih menganggap tuh kayak masih candaan lah bahasanya kan. Iya, sebatas joke. Tapi mereka tuh ngotak banget. Sebenarnya yang begituan kan belum bisa gitu diterima di di ranah negara kita ini, di ranah masyarakat pun mungkin juga nggak bisa gitu. Yang bisa nerima kan cuman anak-anak muda yang tahu doang. Yang lugu pun gua rasa bakal jijik sih itu. Ketular. Ya, kalau nggak jijik ya ketular juga lama-lama. Toksisnya keterlaluan. Toksik. Banyak sih sebenarnya bukan dia aja, youtuber yang toksik ini malah lebih dijadiin sebagai panutan mereka gitu. Kayak bahasanya nih, kalau nggak nge-toxic di youtuber tak makan. Jelas lah. Karena ya itu cuman satu-satunya buat narik mereka gitu. What if jika kalau mereka narik viewer itu dengan kekreativitasan mereka gitu. Kayak lebih gimana ya? Jadilah diri sendiri gitu, jangan jadi orang lain. Kalau emang dasarnya diri lo toxic, ya go on, cuman dibatasin lah gitu. Kita tahu juga viewer juga nggak segitu-gitu aja orangnya, banyak bapak-bapak, banyak anak-anak juga. Ya. Malaysia juga ada. Malaysia juga banyak yang nonton. Pasti responnya negatif lah. Ya. Kalau boleh jujur ya, sebenarnya untuk ranah YouTube di Indonesia nih ya segitu-gitu aja gitu, belum ada peningkatan gitu. Yang satu ngikutin dari luar, karena dia terinspirasi dari luar, dia bawa ke negara dia. Bikin inspirasi YouTuber baru. Akhirnya YouTuber baru yang di dalam negara dia ini ngikutin kayak dia, ya akhirnya ya banyak cabang jadinya. Ya jadinya ya nggak berkembang gitu. Nggak ada untuk melakukan kreativitas gitu, inovasi yang baru untuk di ranah YouTube itu menurut gua belum ada di Indonesia ini. Itu aja. Kalau nggak review gaming, show off, gitu-gitu aja udah. Iya. Bahkan gua berpikir seandainya kalau gua mau jadi YouTuber, gua harus nyari sesuatu yang baru. Kayak Got Talent itu mungkin di Indonesia itu sesuatu yang baru, atau YouTuber pun sesuatu yang baru di Indonesia. Cuman untuk di luar sendiri itu bukanlah suatu hal yang baru, itu malah udah seperti biasa saja gitu. Kayak YouTuber ini dari mana sih sebenarnya? Itu kan YouTuber kan dari Jepang tuh. Ya kulturnya dari Jepang. Ya kulturnya dari Jepang. Kreativitas inovasi mereka itu juga dari Jepang. Dan akhirnya dilirik sama orang-orang di Indonesia. Kayak anak-anak muda kayak wibu gitu yang pengen jadi sama kayak dia. Akhirnya keluar YouTuber Indonesia, Maya Putri dan sebagainya, sampai sekarang menjamur di Indonesia, bahkan menjamur juga di seluruh dunia. Iya, ada juga VTuber baru. Yang paling baru enggak dari perusahaan, ingat namanya. Nggak salah tuh Lilia. Belum pernah dengar juga sih itu. Itu
baru katanya baru buat. Dia sendiri yang ngepost itu. Ya apa teh? Intinya apa teh? Ya tuh buat sendiri. Ya juga kata atau nggak sempat merhatiin, cuman sekilas. Menurut lu untuk ke depan ya, nasib VTuber di Indonesia ini gimana? Menurut lu aja dah. Apalagi dengan keadaan Indonesia tuh yang serba salah gitu. Apa-apa udah kena, apalagi sampai campur tangan dengan ya lembaga-lembaga pemerintah di negara tercinta kita ini. Menurut gue sih ya VTuber itu emang sih bisa membuat kita yang awalnya jenuh atau apa jadi terhibur, termotivasi. Tapi sayangnya VTuber itu malah buat beberapa orang jadi itu berpikir negatif, yang kata lain halu, pikirnya yang aneh-aneh. Nah itu kan. Bener-bener. Banyak yang negatifnya di samping yang positif itu. Alah, lari enggak jadi air apa. Udah sampai sini kan Kayak apa namanya, pertanyaan yang besar yang lagi hangat nih ya, lagi di ranah VTuber itu, apakah mereka akan bertahan lama ketenarannya jika hype-nya sudah dihabiskan di awal? Menurut lo itu gimana? Wah, sih menurut gue sih selera orang Indonesia tuh beragam, lebih banyak ketimbang orang Jepang. Menurut gue kan orang Indonesia tuh tertariknya orang kalau terutama wibu terakhir itu yang wibu Indonesia itu yang tertarik itu bukan kepada Jepang doang, ada kayak Rusia, kayak Inggris, Amerika, banyak juga, sampai juga India. India ada fitur. Malah keluar sendiri. Kenapa? Malah keluar sendiri. Kepencet tombolnya. Parah. Bentar, tadi sampai mana? Sampai minat di Indonesia tuh banyak. Oke. Selain Indonesia, terutama wibu itu tertariknya bukan di Jepang aja sih. Banyak kayak Korea, contohnya adik saya, terus Amerika, Inggris, Rusia, India juga ada. Banyak VTuber tuh. Kalau mau tahu tuh. Iya. Kalau gue sendiri sih, pertanyaan tadi itu bisa kita ambil contoh ya dari kisah-kisah VTuber yang nggak lama hutang dari karir YouTube-nya. Ya itu penyebabnya nggak lain dan nggak bukan juga, yaitu karena mereka udah tenar di awal dan pastinya udah hype di awal. Atau mungkin itu juga konten mereka yang kurang bisa menarik para audiens di Indonesia ya, karena udah hype di awal, YouTubernya ini nggak ada bikin sesuatu hal yang baru untuk audiens mereka gitu. Iya. Mereka kayak menganggap udahlah viewer di Indonesia kayak gini, ngapain gitu melakukan improve diri ya kan? Karena ya udah pada dasarnya kan manusia itu mempunyai titik jenuh karena ya namanya manusia tuh kurang puas lah kan sesuatu. Selain itu juga menurut gue yang bikin gak bertahan lama tuh perlakuan dari agensi itu sendiri sih. Tapi kalau misalnya perlakuan dari agensi itu bagus ya kedepannya bakal baik-baik aja gitu. Bahkan sejauh ini untuk
merek perusahaan dari Jepang tuh udah semakin naik berkat dari VTuber yang makin kreatif dan agensinya yang inovatif gitu. Tapi tunggu dulu, kalau kita ngomongin masalah VTuber Jepang dengan Indonesia, itu ada beberapa yang nggak bisa disatukan. Maksudnya kayak budaya atau kultural mereka tuh yang nggak bisa Bebas. disatukan dan disandingkan gitu. Itulah Iya kenapa benar. Sebentar. Sebentar, Con. Iya, emang nggak bisa disatuin. Contohnya Jepang itu yang jelas bebas, sedangkan kita di Indonesia itu memang beragam budayanya, suku dan rasnya, tapi terpaku kepada itu satu hukum. Nah itu Iya, benar-benar. parah banget kan. Ini mau Ya. ini salah, mau itu salah, serba salah. Ya inilah apa namanya, pemikiran sebuah agensi dia sama youtubernya dia sendiri ini itu lebih diuji gitu. Bagaimana caranya untuk membuat sesuatu hal yang baru atau menarik audiens Indonesia tanpa tersentuh oleh hukum-hukum di Indonesia. Jelas lah. Kalau misalnya ini semua diatur dengan baik, itu apa namanya, agensi di Indonesia atau VTuber di Indonesia ini bakal menjadi sebuah hal yang besar gitu, dan menjadi untuk VTubernya ini menjadi pendapatan yang menjanjikan. Ini juga termasuk seni di mana kreativitas dijunjung tinggi di VTuber sih, bukan sekedar ngakak ketawa bareng sama avatar 2 dimensi yang kerjanya bikin gitu-gitu doang gitu. Itu aja sih menurut gue. Iya sih, gimana lagi ya? Lagi pula sekarang tuh kayak entahlah, mau diudahin sampai sini aja. Ada lagi emang yang mau dibahas? Sebenarnya itu sih ada sih, cuman belum kayak belum kebayangin gitu lah. Jadi udah sampai dulu. Sebentar, bentar. Ada satu kata yang mau omongin. Apa tuh? See you again on Film Winchester. Let's do it, just do it. Siap.